Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Startup. Di channel ini bakal dibahas segala hal tapi dari sisi statistika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 10 masjid terbesar di dunia. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke intro. Di urutan ke-10 ada Masjid Baitul Mukarram. Masjid Nasional Baitul Mukarram adalah sebuah masjid nasional di Bangladesh. Terletak di pusat Dhaka, ibu kota Bangladesh. Masjid ini selesai dibangun pada tahun 1968. Masjid ini memiliki luas 40.000 meter persegi dan berkapasitas 40.000 orang. Masjid ini memiliki beberapa fitur arsitektur yang modern, sementara pada saat yang sama, ia mempertahankan prinsip-prinsip tradisional arsitektur Mughal yang dominan di subbenua India. Bentuk kubus besar Baitul Mukarram dimodelkan seperti Ka'bah di Mekah, menjadikannya masjid yang unik dan berbeda dengan masjid yang lain yang ada di Bangladesh. Di urutan ke-9 adalah Masjid Agung Sheikh Zayed. Masjid Agung Sheikh Zayed adalah masjid yang berada di ibu kota Abu Dhabi, ibu kota kerajaan Uni Emirat Arab. Masjid ini dinamai sesuai dengan tokoh besar di balik ide pembangunannya, yaitu Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, tokoh nasional Uni Emirat Arab sekaligus pendiri negara Uni Emirat Arab. Masjid ini dibangun dengan 82 kubah bergaya Maroko dan semuanya dihias dengan batu pualam putih, lengkap dengan pelataran tengahnya sebagaimana di Masjid Barsahi di kota Lahore, Pakistan yang bergaya Mughal. Kubah utama masjid ini memiliki diameter 32,8 meter dan tinggi 55 meter dari dalam atau sekitar 85 meter dari luar. Masjid ini memiliki luas 22.412 meter persegi yang setara dengan 5 lapangan sepak bola dan dapat menampung 40.960 jemaah sekaligus. Di urutan ke-8 adalah Masjid Jama'. Masjid Jama' adalah masjid utama yang berada di kawasan Delhi Tua di India. Masjid ini didirikan oleh Kaisar Moghul Shah Jahan yang juga membangun Taj Mahal. Masjid ini selesai pada tahun 1656 Masehi dan merupakan masjid terbesar dan terkenal di India. Masjid Jama' sendiri terletak di sisi jalan raya yang sangat ramai di Delhi Tua yaitu Jalan Chandni Chowk. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Jami, dikarenakan masjid ini selalu dipenuhi oleh jamaah pada hari Jumat untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Masjid ini memiliki luas 145.000 meter persegi dan berkapasitas 85.000 orang. Di urutan ke-7 adalah Masjid Hasan II. Masjid Hasan II merupakan masjid yang terletak di Casablanca, Maroko. Masjid ini mulai dibangun pada tahun 1980. Masjid ini mulai dibangun pada tahun 1980 dan didesain oleh arsitek berkebangsaan Prancis Michael Penseu dan dibangun oleh Bouygues. Masjid Hasan II dibangun menjorok ke Samudra Atlantik, membuatnya terlihat seakan-akan berada di tengah laut, layaknya sebuah masjid yang benar-benar terapung. Tak salah bila kemudian masjid ini mendapat julukan sebagai masjid terapung terbesar di dunia. Masjid ini kini menjadi penanda kota Casablanca. Masjid ini memiliki luas 90.000 meter persegi dan berkapasitas 100.000 orang. Di urutan ke-6 datang dari masjid di Indonesia yaitu Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal adalah masjid nasional negara Republik Indonesia yang terletak di bekas Taman Wilhelmina di timur laut lapangan Medan Merdeka yang di tengahnya berdiri Monumen Nasional. Bahkan berdampingan dengan Gereja Katedral Jakarta serta Gereja Immanuel Jakarta yang terletak di jantung pusat ibu kota Jakarta. Masjid ini memiliki gaya arsitektur modern dengan dinding dan lantai berlapis marmer dihiasi ornamen geometrik dari baja anti karat. Bangunan utama masjid ini terdiri dari 5 lantai dan 1 lantai dasar. Bangunan utama itu dimahkotai satu kubah besar berdiameter 45 meter yang ditopang 12 tiang besar. Menara tunggal setinggi total 96,66 meter menjulang di sudut selatan selasar masjid. Masjid ini memiliki luas 40.000 meter persegi dan mampu menampung lebih dari 200.000 jemaah. Di urutan kelima adalah Masjid Faisal. Masjid Faisal adalah masjid terbesar di Pakistan. Berada di kaki Bukit Margala di Islamabad, desainnya terinspirasi dari tenda suku Baduy dipadu-padankan dengan garis-garis kontemporer. Masjid ini menjadi daya tarik wisata utama di Pakistan dan dianggap sebagai karya kontemporer dan berpengaruh dari arsitektur Islam. Berada di atas ketinggian, bangunan Masjid Faisal menghiasi pemandangan langit Islamabad. Lokasinya terletak di sebelah utara kota dengan latar belakang Bukit Margala, yang merupakan kaki paling selatan pegunungan Himalaya.
Selain tercatat sebagai masjid terbesar di Pakistan, Masjid Faisal pernah menjadi masjid terbesar di dunia dari 1986 hingga 1993. Masjid ini memiliki luas 74.000 meter persegi dan berkapasitas 300.000 orang. Di urutan keempat adalah Masjid Badsahi. Masjid Badsahi atau Masjid Kaisar dibangun oleh Raja ke-6 Kesultanan Mughal, Raja Aurangzeb tahun 1671 dan selesai dibangun pada tahun 1673 di Lahore, Pakistan. Masjid Badsahi merupakan masjid dan landmark serta tujuan wisata utama di kota Lahore. Masjid ini memiliki luas 298.672 meter persegi dan berkapasitas 300.000 orang. Masjid berukuran begitu besar ini memiliki 4 menara di 4 penjuru luar masjid yang masing-masing memiliki tinggi 53,75 meter. Ditambah lagi 4 menara di 4 penjuru bangunan utama masjid dan halaman tengah seluas 253.899 meter. Sekedar untuk perbandingan, tinggi menara masjid ini lebih tinggi 4,2 meter dibandingkan dengan menara Taj Mahal, dan halaman tengah masjid ini sama luasnya dengan keseluruhan luas Taj Mahal. Di urutan ketiga adalah Masjid Imam Reza. Salah satu masjid yang sangat indah dan besar berada di Iran yang bernama Masjid Imam Reza. Tempatnya terletak di wilayah Mashhad, Iran. Dinamakan Masjid Imam Reza karena di dalam masjid ini terdapat sebuah kompleks yang berisi Imam Reza, Imam Syiah Imamiyah ke-8. Memiliki total luas area yang mencapai 598.657 meter persegi, menjadikan masjid ini salah satu masjid yang terbesar di dunia. Dengan rincian area di dalam masjid seluas 267.079 meter persegi dan 7 halaman yang mengelilinginya dengan luas area 331.578 meter persegi. Juga terdapat ruangan yang mirip Masjid Koharsat, perpustakaan, museum, 4 seminari, makam, serta Universitas Ilmu Islam Razavi, dan beberapa ruangan lainnya. Masjid ini juga dapat menampung hingga 700.000 jamaah lebih. Di urutan kedua adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah salah satu masjid di kota Madinah, Arab Saudi. Masjid Nabawi adalah masjid ketiga yang dibangun dalam sejarah Islam dan menjadi salah satu masjid terbesar kedua di dunia. Masjid ini dianggap sebagai tempat suci oleh umat Islam selain Masjidil Haram di Mekah. Bangunan awalnya dibangun tanpa diberi atap. Masjid awalnya dijadikan tempat kepentingan sosial seperti berkumpulnya masyarakat, majelis, dan digunakan sebagai sarana sekolah agama atau madrasah. Masjid Nabawi berada di tengah kota Madinah dan dekat dengan beberapa hotel beserta pasar di sekelilingnya. Masjid Nabawi menjadi destinasi utama para jemaah haji dan umroh. Masjid ini memiliki luas 400.000 meter persegi dan berkapasitas 600.000 orang dan meningkat menjadi 1 juta orang saat musim haji. Dan di urutan pertama, masjid paling besar di dunia adalah Masjidil Haram. Masjidil Haram adalah sebuah masjid yang berlokasi di pusat kota Mekah dan dipandang sebagai tempat tersuci bagi umat Islam. Masjid dan kota Mekah merupakan tujuan utama dalam ibadah haji. Masjid ini dibangun mengelilingi Ka'bah yang menjadi arah kiblat bagi umat Islam dalam mengerjakan ibadah sholat di seluruh dunia. Masjid ini juga merupakan masjid terbesar di dunia, diikuti oleh Masjid Nabawi di Madinah, Al-Munawwarah sebagai masjid terbesar kedua di dunia, serta merupakan 2 masjid suci utama bagi umat muslim. Luas keseluruhan masjid ini mencapai 356.800 meter persegi dengan kemampuan menampung jemaah sebanyak 820.000 jemaah ketika musim haji dan mampu bertambah menjadi 2 juta jemaah ketika sholat Id. Kepentingan masjid ini sangat diperhitungkan dalam agama Islam, karena selain sebagai menjadi kiblat, masjid ini juga menjadi tempat bagi para jemaah haji melakukan beberapa ritual wajib, yaitu tawaf dan sa'i. Itulah tadi 10 masjid terbesar di dunia. Masjid manakah yang menjadi favorit kalian? Tulis di komen. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini nambah pengetahuan kalian, dan tulis koreksi kalian di kolom komentar di bawah jika ada kesalahan dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.